Teman-teman turun tangan daerah ini luar biasa. Jadi mereka mungkin punya jaringan yang juga lebih kuat di daerah-daerahnya gitu ya. Oke. Secara mandiri yang tadi saya bilang, mereka punya volunteer sendiri, punya project sendiri, bahkan punya jaringan donor sendiri juga gitu ya. Nah itu luar biasa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amrullah di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang cuan, pejuang demokrasi, pejuang politik, pejuang cinta, dan termasuk juga pejuang kemanusiaan. Nah, kali ini kita ditemani oleh Direktur Eksekutif Turun Tangan, yang tentu saja pasti pejuang kemanusiaan ya, karena Turun Tangan bergeraknya di bidang sosial ya. Ya betul mas. Syarif lengkap, nama lengkap? Nama lengkapnya Ahmad Maulana Syarif mas. Ahmad Maulana Syarif ya. Syarif. Syarif ini adalah Direktur Eksekutif Turun Tangan ya. Sebelum jadi Direktur Eksekutif kamu di mana? Jadi saya dulu di lembaga pendidikan mas, namanya Akademi Komunitas Nusantara. Oke. Jadi memang sekolah untuk fasilitator pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi memang trackmu di situ ya? Dulu saya rintis itu 2017 kayak gitu. Dan kemudian sekarang kamu memimpin Turun Tangan secara nasional sudah berapa lama ya? Udah hampir jalan mau setahun sih mas. Jalan mau setahun ya, setelah melalui proses pemilihan yang panjang dan berdarah-darah ya. Juli kayaknya, Juli setahun ya. Jadi kalau di Turun Tangan itu untuk jadi Direktur Eksekutif nggak mudah ya? Iya, prosesnya panjang. Gak tahu yang sebelum-sebelumnya, tapi saya ngerasain kemarin cukup panjang gitu. Udah kayak tes BUMN gitu. Iya. Ada tes esai, ada psikotes, ada desak kandidat, ada debat kandidat. Jadi kayak mau nyalon presiden ya, ada debatnya juga ya. Dan ada election ya, ada pemilihan. Ada pemilihan. Nah, kemudian setelah terpilih, kamu memimpin sudah hampir setahun. Nah, apa saja nih selama setahun yang sudah dikerjakan? Selama setahun kemarin tuh mungkin awal-awal pas lagi masuk itu 11 tahun turun tangan mas ya. Waktu itu kita apresiasi proyek-proyek terbaik di daerah. Ada Air Impact Grant, kalau Mas Husin mungkin ingat juga, buat ngasih apresiasi teman-teman di daerah. Dan konsepnya terbuka karena memang saya pelajari gitu kan, masukannya gimana nih, karena mereka pengen indikator yang cukup terbuka kayak gitu segala macam. Akhirnya kita coba mekanisme baru, walaupun pasti ada plus minus gitu ya mas ya. Itu dari likes, komen, dan share. Jadi dari sekitaran ada 30 berapa project kita kurasi yang memang project-project punya kualitas yang baik gitu ya. Jadi 10 project. Nah 10 project ini yang kita showcasing secara terbuka. Jadi ini kayak kompetisi gitu. Kayak kompetisi project sosial gitu ya. Mungkin kalau di bisnis itu ada kompetisi proposal bisnis atau project bisnis, ini bidang sosial gitu ya. Iya, jadi dikurasi. Terusnya 10 project terbaiknya itu yang ini gede-gedean, dapat animo dari publik kayak gitu. Lalu dapat funding nggak nih? Dapat funding dan dapat pembinaan kayak Gede gitu. nggak dapatnya? Lumayan mas. Kemarin sekitaran 2,5 juta kalau nggak salah. Ada 3 project terbaik. Funding dari Turun Tangan ya? Sama 2,5 juta. Turun Tangannya dapat fundingnya dari mana? Turun Tangan dapat fundingnya dari orang-orang baik yang mendukung Turun Tangan pasti mas gitu ya. Iya, Syarif. Nah mungkin ya walaupun sudah banyak tahu tentang Turun Tangan, tapi boleh dong kamu cerita, karena sebagian audiens podcast Pejuang juga belum kenal sama Turun Tangan. Cerita sekilas saja sebelum nanti kita ke masuk topik intinya. Iya, jadi kalau yang saya pahami memang Turun Tangan isian orang-orang muda ya, yang baru mau belajar kayak gitu kan. Mereka masuk ke depannya punya mimpi mungkin jadi pemimpin gitu kan. Dan saya ngerasa satu, mereka kan rata-rata mahasiswa nih mas, ada juga yang masih pelajar, punya kompetensi yang baik, tapi gimana mereka punya integritas, punya rekam jejak. Nah rasanya kan ini butuh wadah nih. Nah kayaknya Turun Tangan tuh pas banget tuh. Saya juga ngerasain waktu 2013 masih zaman kuliah dulu, ngelihat teman-teman pergerakan di Bandung.
ini turun tangan apa gitu kan. Walaupun memang saya melihat juga beberapa ada aktivitas sosial politiknya juga di dalamnya gitu ya. Tapi rasanya masih relevan kalau buat yang masih awam itu masih baru, butuh ruang. Mungkin berbeda kalau ketika levelnya kalau di turun tangan kan ada penggerak pemimpin. Yang memang udah punya mainan sendiri gitu kan, kayak teman-teman Aires, teman-teman Rangkang Pustaka. Itu mungkin levelnya udah jadi contoh lah punya mainan. Cuma kalau yang masih baru-baru nih relawan pegiat di daerah-daerah ini kayaknya yang masih butuh tadi ruang untuk bisa mereka punya rekam jejak itu Mas. Kayak gitu. Nah, ruang-ruang itu apa bentuknya? Bentuk ruang-ruang itu apa? Program, kegiatan atau aktivitas apa aja? Jadi macam-macam ya Mas. Jadi karena awal mulanya mereka bikin sesuatu, bikin project, dan saya juga baru amati ya ketika saya bikin tesis itu tuh ternyata nggak semua orang muda ketika di challenge bikin sesuatu dari yang mereka rintis awalan tuh sendiri dari nol tuh belum tentu bisa. Karena anak-anak muda ini ternyata biasanya kan masuk, misalkan saya masuk ke satu NGO. NGO itu udah punya sistem yang established gitu ya. Mungkin udah punya sistem funding, mungkin udah punya sistem jaringan partnership yang cukup baik gitu kan. Jadi kita udah punya mentor, udah ngejalanin gitu ya. Tapi kalau di turun tangan ya agak beda. Kita kayak di challenge bikin sesuatu yang benar-benar mulai dari yang kecil cuma sendiri gitu, bareng teman-teman yang ada, yang bisa jadi seumuran gitu ya, yang jaringannya masih minim. Nah itu ketika bikin sesuatu dan bisa, nah itu yang kayaknya jadi kepuasan sendiri sih Mas. Jadi yang khas dari turun tangan, tadi kan kamu bicara soal membina leadership ya. Jadi kalau anak muda mau berkembang tumbuh, maka di turun tangan itu ada prosesnya gitu ya. Ada prosesnya, benar-benar. Proses untuk dikasih di challenge dengan kegiatan sosial ya, terutama ya. Dan waktunya kan memang turun tangan tuh setahun ganti kepengurusan gitu kan ya, mungkin ganti koordinator. Bahkan memang beberapa turun tangan daerah ini mungkin kaderisasinya udah baik kan gitu ya. Terusnya juga udah punya proyek-proyek yang berkelanjutan gitu ya. Tapi kalau yang masih baru menurut saya itu luar biasa sih Mas. Mereka jadi agen perubahan di daerahnya masing-masing, sendiri, ngajakin orang-orang, terus ya bikin sesuatu, terus ya dengan legowo ketika sistem itu udah baik, udah ada, dia kasih lagi ke junior generasi berikutnya ya. Itu kan hal yang kalau dijalanin tuh susah Mas sebenarnya gitu. Karena harus melepaskan egonya ya. Ya, apalagi dia merintis sampai besar kemudian dikasih ke orang gitu, makanya kan. Ada di berapa kota sekarang? Kalau sekarang kan kalau di database kita ada di 109 sekarang. Dari ada kenaikan. Dari sebelumnya 103 di awal tahun, sekarang dari Fitra di tim community engagement sekarang 109 kota kabupaten. Jadi di era presidensial kamu ini turun tangan sudah nambah banyak ya. Nambah Mas, nambah. Beda dengan presiden yang satunya ya, malah bikin masalah ya. Kayaknya banyak banget kayak di era sebelumnya. Saya ngelihat kayaknya pertumbuhannya progresif banget. Mungkin karena tahun-tahun politik juga mungkin ngaruh juga kali Mas ya. Itu banyak banget sih. Saya sekarang ada di 109 kota 109 kota kabupaten. Jadi teman-teman kalau mau gabung turun tangan sebenarnya tadi udah ada di ratusan kota, atau audiens podcast pejuang yang punya anak muda dan pingin mengarahkan ya, punya anak yang mungkin umur 20-an tahun, 19 tahun 18 gitu, sampai 22 lah Mas. Ya, 18 yang ingin ngarahin anaknya itu punya aktivitas yang bagus, yang kemudian leadershipnya tumbuh, suruh aja gabung turun tangan gitu ya. Caranya gimana gabungnya? Iya, caranya kalau di turun tangan daerah kan sekarang punya media sendiri untuk publikasi, open recruitment segala macam. Walaupun memang kita sekarang dari tim community engagement suka ngerekap Mas beberapa daerah yang mungkin lagi mau barengan, kita komunikasikan, bisa kita jadiin satu. Kayak kemarin pas di Januari oprek akbar kan, ada sekitaran 33 kota kabupaten serentak kayak gitu kan. Terus kayak kemarin pas Ramadan Harmoni itu karena kita lagi aktivasi turun tangan Jabodetabek, se-Jabodetabek itu barengan juga gitu ya. Jadi ada momennya yang memang barengan, ada yang momennya memang daerah-daerah yang memang udah mandiri, mereka juga buka gitu. Biasanya lewat apa
orang mendaftarnya itu? Lewat media sosial sih Mas. Lewat sosial media Dan lewat kampus-kampus biasanya Mas. Lewat kampus-kampus. Iya, kayak turun tangan di Jawa Timur saya pikir kemandiriannya cukup tinggi. Di mungkin Universitas Erlangga atau mungkin di Brawijaya gitu ya, di Surabaya dan Malang itu pendaftarnya banyak Mas. Oke. Tanpa mereka memang buka rekrutmen di kampus. Iya, jadi memang karena mungkin banyak mahasiswa kampus di sana ya. Jadi memang pegiat-pegiatnya juga mungkin mahasiswa gitu ya. Walaupun buka di media sosialnya, mungkin dari jaringan-jaringannya bisa di-share di sana. Oke. Dan banyak gitu. Oke. Mereka harus filter gitu. Iya. Karena nggak mungkin semuanya bisa jadi setiap difasilitasi, Mas. Daerah itu punya sosial media sendiri-sendiri ya. Punya Dari sosial media 109 sendiri. itu punya sendiri-sendiri. Punya sendiri-sendiri. Punya publikasi sendiri, Punya publikasi sendiri. Merchandise sendiri ya. Merchandise sendiri juga benar Mas. Ini salah satu merchandise nih ya. Iya, ada bikin buku, turun tangan. Mereka punya kopi, brandingnya masing-masing punya Mas. branding masing-masing, punya logo masing-masing juga Iya. ya. Bahkan Kalau kita lihat yang rompi aja turun tangan Jakarta punya sendiri, turun warna tangan sendiri Jogja, dengan identitas sendiri gitu ya. Benar. Kalau yang di sini ditampilkan berarti ini yang pusat ya. Iya, Ini topi yang logo topi ya pusat, benar. gitu Kemarin ya. kita buat kasih teman-teman pas di Oke, Lebaran. ini bukunya. Ini teman-teman kalau mau buku kompilasi dari aktivitas turun tangan gitu ya. Nah, ini juga ada kecap, ini punya turun tangan juga bukan? Awan. Ini jualan podcast pejuang ya. Pendukung turun tangan ini Mas. Kalau kan Ya kalau mau ini ada kecap sama jadi bisnis juga ya turun tangan ini ya. Bisnis jualan kecap gitu. Kecap beneran ini. Iya. Ini kecap pendukung kita ini. Oke. Nah, ini kopinya udah datang nih. Waduh, Masya Allah nih. Kopi Pejuang. Nah, karena podcastnya Pejuang, ruangan ini juga di lokasinya di. Makasih Wulan. Jadi ini kita ngopi ya. Ayo silakan Pak Sri. Siap, Mas. Kopinya Kopi Pejuang, podcastnya podcast Pejuang. Wah. Nah, teman-teman jangan lupa juga subscribe, like, share ya, supaya podcast ini tumbuh membesar, karena podcast ini selalu memberikan informasi-informasi yang edukatif dan inspiratif. Nah, Sarip, Iya, Pak Dir ini kan kemarin baru Lebaran. Nah, di puasa kemarin kayaknya kan turun tangan rame sekali tuh bikin program namanya Ramadan Harmoni. Ya. Mungkin bisa diceritakan tuh apa itu Ramadan Harmoni, ada di mana saja, kemudian impactnya seperti apa, supaya audiens juga bisa tahu sih gambaran turun tangan itu apa. Iya. Jadi awal mulanya saya minta tim community engagement gitu Mas ya, buat kita sama-sama pelajari dulu pola-pola gerakan kita di momen Ramadan tuh biasanya seperti apa. Terus yang kedua, sebenarnya project-projectnya tuh apa yang biasanya dilakukan kayak gitu ya, dan kita coba analisa. Terusnya kita lihat kayaknya nama-namanya berbeda nih, tapi sebenarnya program-programnya semodel gitu Mas. Apalagi di momennya Ramadan kan. Kalau nggak buka puasa, terusnya juga mungkin buat sahur atau bagi-bagi kebutuhan untuk Ramadan segala macam dalam bentuk sembako segala macam. Itu kan kayak modelnya aja yang modelnya sama nih, tapi cuman caranya beda-beda nih. Ada yang pakai motor, ada yang mungkin pakai sepeda, ada yang mungkin berbaginya di desa, ada yang segala macam. Jadi akhirnya kita bikin kategori yang sama, yang mungkin yang sama-sama itu Mas. Terusnya kita coba ini publikasinya lebih masif gitu ya, buat mungkin cari kemitraan, buat kita campaign bareng-bareng, baik itu jadwal aksinya atau relawan yang mau terlibat. Bentuknya gitu kan. apa aja kegiatannya itu selain bagi-bagi tadi? Nah, jadi ada yang bagi-bagi buka sama sahur. Nah, itu ada yang sahur on the road, ada yang mungkin macam-macam tuh buat buka puasanya. Ada yang variasinya mungkin ngadain edukasi dulu di panti, baru buka bersama, ada yang segala macam. Terus yang kedua ada yang berbagi sembako Mas, ada yang
paketnya lumayan besar, ada yang kecil-kecil tuh Oke. paketnya, ada yang baginya di jalan, ada yang bagi-baginya ke benar-benar rumah lansia duafa gitu ya, ngajak ngobrol apa segala macam. Ada juga yang kegiatannya tuh edukasi, yang benar-benar edukasi. Nah, itu mirip, Apa itu? ada yang live Instagram, ada yang talk show, ada yang mungkin diundang ke radio gitu kan. Ada yang mungkin ke sekolah-sekolah. Jadi beda-beda tuh, Mas. Itu turun tangan mana aja yang melakukan itu? Ya, jadi kayak misalkan kita ambil contoh kemarin tuh kan kita aktivasi di turun tangan Jabodetabek juga, Mas, gitu ya, yang memang juga lagi baru kita mau aktivasi gitu kan ya, di kemarin tuh di Ramadan. Itu kayak Kabupaten Bogor ada yang bagi-bagi sembako kecil-kecil itu, Mas. Mereka keliling-keliling segala macam. Terus ya turun tangan daerah Sulawesi kalau nggak salah. Itu yang ada juga diundang ke apa radio segala macam. Terus ya ada Kalau diundang ke radio itu kan bukan kegiatan itu. iya, Itu kan media. Maksudnya kegiatannya itu apa? kegiatannya. Aktivitas kan ketika Ramadan melakukan aktivitas sosial. Mm-mm. Nah, itu apa? Iya. Tadi sih, Mas. Kalau yang tadi ada yang bagi buka puasa sama sahur, terus ya bagi sembako, terus yang edukasi tuh, baik yang online maupun yang offline, sama yang terakhir itu kategorinya itu belanja kebutuhan Lebaran. Nah, itu Anak yatim oleh duafa juga. turun tangan mana, di mana kayak gitu. Kalau persisnya saya sebenarnya nggak hafal ya, Mas, ya, di daerah-daerah, dan mungkin ada di database ya. Cuma kalau misalkan kalau buat kebutuhan belanja Lebaran itu kalau saya ingat saya ada di Medan, ada di Solo, ada di Malang, sama yang kemarin didampingi sama turun tangan pusat di Bekasi gitu. Di Bekasi. Oke, jadi mereka belanja untuk Buat kebutuhan Lebaran anak-anak yang mungkin kurang mampu gitu segala macam. Cuman beda case ketika yang di Bekasi ini. Karena kita kemarin sempat respon bencana banjir. Oke. Itu nggak, kita kategorinya nggak lansia atau nggak anak-anak duafa, Mas, Oke. atau anak yatim. Cuma anak-anak yang memang terdampak di sana. Karena kan memang cukup parah ya banjirnya. Mungkin kebutuhan Itu selama mereka bulan sekolah puasa kan. itu waktu itu banjirnya ya. Banjir pas bulan puasa yang di Bekasi kan cukup tinggi, Mas. Nah, teman-teman itu melakukan aktivitas itu kan banyak di berbagai daerah. Biasanya dananya dari mana? Dananya. Nah, ini yang menarik, Mas. Jadi kalau kita sebenarnya kita ikhtiarin buat fundraising dengan misalkan satu flyer tentang buka puasa dan sahur. Ketika ada donasi yang masuk, baru kita sebar ke teman-teman turun tangan daerah. Cuman sebenarnya itu tuh nggak jauh lebih besar dibandingin sama teman-teman turun tangan daerah nih. Jadi teman-teman turun tangan daerah ini luar biasa. Jadi mereka mungkin punya jaringan yang juga lebih kuat di daerah-daerahnya gitu ya. Secara mandiri yang tadi saya bilang, mereka punya volunteer sendiri, punya project sendiri, bahkan punya jaringan donor sendiri juga gitu ya. Nah, itu luar biasa sih. Saya kemarin pas kita campaign untuk turun tangan Bekasi bareng mungkin sekitaran 13 juta. Cuman lebih tinggi lagi kalau kita lihat turun tangan Medan. Oke. Itu bisa sampai dapat 19 juta gitu. Untuk program Untuk apa? program, salah satu program yang belanja itu. Jadi kayak bisa jadi di simpul-simpul daerah ini juga lebih kuat, lebih kokoh. Di Solo bahkan 102 anak yang bisa difasilitasi. Satu anaknya aja udah kelihatan 250.000. Oh, dibeliin paket Iya, baju lebaran. paket baju Lebaran. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah ini juga mereka lebih kuat gitu, maksudnya gitu ya. Oke. Itu yang menurut saya sih menarik, dan kita juga senang sih hanya dapat report, dapat ceritanya kita publikasikan segala macam, tapi paling enggak komunikasi terbangun nih. Ada benang merah yang bisa kita tangkap, kita sejalan gitu. Oke. Siap, Oke. siap. Nah, dalam ini kan kemarin Ramadan banyak sekali aktivitas turun tangan. Yang direncanakan ke depan selama periodemu berapa tahun? Kalau di ini sih DP 2026, Mas. 2026 Sampai sampai 2026 apa 2026 aja akhir. rencana turun tangan? Iya, kalau rencana turun tangan kita ke depan kan biasanya kita ada gathering nasional.
kita kumpul turun tangan seluruh kota kabupaten buat komunikasi, buat koordinasi gitu ya, buat belajar bareng. Terusnya juga mungkin bisa saling berbagi praktik baik nih Mas. Jadi teman-teman di daerah juga. Nah, gathering nasional itu apa, Sarip? Iya, jadi gathering nasional itu kayak wadah buat teman-teman turun tangan, buat saling ketemu Mas, buat belajar se-Indonesia itu ya. Se-Indonesia. Namanya juga gathering nasional karena kita juga jangkauannya juga besar gitu ya, senasional. Ini wadah memang biasanya setiap tahun ada Mas. Kayak jadi ajang lebarannya teman-teman turun tangan buat saling kumpul, saling belajar bareng. Terus juga kita mengundang tokoh-tokoh besar gitu ya, tokoh-tokoh nasional ya. Sehingga inspirasinya juga dapat gitu dari teman-teman. Oke. Itu yang hadir berarti relawan turun tangan dari berbagai daerah. Relawan turun tangan sendiri. Iya. Biaya sendiri ya. Biaya sendiri. Jadi ada yang memang disupport mungkin gitu ya, tapi lebih banyak mungkin kita dorong untuk ada kemandirian buat jalan gitu, untuk kumpul mereka bersama-sama. Disupport oleh siapa? Kalau sejauh ini sih mungkin sama teman-teman turun tangan. Jadi alumninya. Jadi kita siapkan juga memang alumninya yang juga mungkin ingin mendukung gitu ya. Jaringan-jaringan di daerahnya buat tadi tuh bisa belajar, bisa saling berbagi segala macam. Di dalam gathering nasional tahunan itu, yang kalau dia belum menjadi relawan turun tangan boleh datang nggak ya? Di gathering nasional sebenarnya yang udah pada datang nih Mas, karena yang udah pada join ya. Karena mereka memang biasanya umumnya akan berbagi praktik yang memang progres mereka nih. Oh, ini kayak kalau ormas itu kongres gitu ya, kongresnya semacam pertemuan. Walaupun kita kayak ke depan akan coba duetkan sama turun tangan festival, yang memang ini jauh bisa merangkul teman-teman komunitas di luar turun tangan untuk bergabung. Jadi ada dua ya, ada gathering nasional sama turun tangan festival. Kalau turun tangan festival? Iya, jadi turun tangan festival ini kita pengen sama modelnya, kita mengundang tokoh-tokoh nasional juga. Kita bikin workshop tentang kerelawanan di Hari Kerelawanan Dunia gitu ya. Jadi teman-teman relawan dari manapun bisa datang, bisa saling berbagi inspirasi. Dan pesannya sebenarnya ingin menyampaikan bahwasanya siapapun kalian, orang muda yang mau ambil peran, yang mau ambil bagian, yang berani ambil tantangan, kalian bagian dari kami. Sama-sama turun tangan kita gitu, bergerak bersama. Sehingga jauh lebih. Jadi kalau yang festival itu relawan bukan turun tangan pun bisa. Dia punya proyek sosial ya. Iya. Punya proyek sosial, punya juga volunteer, mungkin ya punya masa juga. Terusnya juga mungkin tersebar juga di berbagai daerah sehingga bisa saling kolaborasi nih. Nah, kalau boleh bicara soal spektrum ya, spektrum program atau aktivitas turun tangan itu dari sektor apa sampai sektor apa? Spektrum program sebenarnya 5 pilar. Kita punya 5 pilar, Mas. Jadi ada pilar pendidikan, ada sosial kemanusiaan, ada lingkungan, ada kesehatan, sama edukasi politik. Jadi kurang lebih 5 pilar itu yang dilakukan sama teman-teman turun tangan di berbagai daerah sih kalau dari isu-isu. Oh, jadi aktivitasnya itu ada di 5 pilar itu ya. 5 pilar itu, proyek-proyeknya. Pertanyaan sederhana, kalau teman-teman di luar negeri bisa nggak gabung turun tangan? Bisa banget Mas. Gimana caranya? Bisa banget. Ya kalau jadi teman-teman di luar negeri itu banyak juga ini yang mulai kontak kita nih. Ada yang beberapa juga tergabung dari mahasiswa-mahasiswa yang studi di luar negeri. Teman-teman tuh bisa kontak admin turun tangan, bisa kita kolaborasikan dan kita bantu jembatani ke turun tangan daerah Mas. Jadi ada beberapa project yang misalkan kita punya pengalaman sama kemarin Hongaria, mereka pengen kolaborasi buat yang terdampak bencana di letusan gunung di daerah NTT itu. Nah itu bisa kerjasama sama turun tangan Kupang tuh kemarin terjalin proses kerjasama. Sekarang juga kalau itu kan kerjasama. Kalau teman-teman luar negeri mau gabung turun tangan, gabung sama turun tangannya ya. Iya.
Nah itu bisa juga sih Mas, ketika teman-teman berhubungan terus saya juga pengen gabung jadi turun tangan, bisa juga. Jadi beberapa ada yang mungkin karena mungkin jauh gitu ya dari luar negeri, mereka ada yang apa namanya bantu project turun tangan untuk nulis kayak gitu segala macam. Jadi nggak langsung yang turun aksi ya ke lapangan kayak gitu. Oke, nah jadi teman-teman yang di luar negeri bisa nanti mungkin di website turun tangan kali ya, ada. Betul. Bisa gabung di situ ya. Ya. Atau cek di Instagram, sosial medianya. sosial media di. Nah, nanti bisa di DM untuk mungkin nggak sih bikin turun tangan di tempat mereka gitu. Mungkin Mas, mungkin Turun jadi, tangan di negara mana gitu. iya. Di Australia misalnya. Itu mungkin juga ya. Mungkin jadi jadi nggak hanya di nasional ya turun tangannya Mas, jadi kalau bisa ada juga di misalnya beberapa. orang tinggal di Inggris misalnya mau bikin turun tangan di Inggris itu bisa nggak? Bisa kayak mungkin bisa kita coba ya, walaupun emang belum ada gitu. Saya pikir rasanya bisa di exercise kayak gitu ya. Tinggal nanti kontribusinya biasanya akan seperti apa buat teman-teman muda yang mungkin kondisinya nggak lagi di tanah air, tapi pengen punya kontribusi juga dari sana gitu kan ya. Itu perlu kayak kita ini juga bisa. Nah, itu teman-teman ngobrol kita dengan Direktur Eksekutif Turun Tangan, dan mereka juga punya channel YouTube juga ya, Gerakan Turun Tangan, teman-teman bisa pantau juga. Sarip, relawan turun tangan ini sebenarnya dari sisi background itu seperti apa backgroundnya itu? Backgroundnya umumnya sih rata-rata mahasiswa Mas, pelajar-pelajar. Jadi ada yang pelajar SMA ada di beberapa daerah, dan banyaknya sih mahasiswa Mas yang yang pada terlibat ya, karena mungkin mereka merasa butuh ruang untuk aktualisasi diri gitu ya, dari pelajaran-pelajaran mereka yang dapat di kampus gitu ya, ataupun mereka nggak banyak terlibat di himpunan atau organisasi kampus, justru di luar kampus mereka terlibat bareng sama. Bukannya banyakan itu malah yang fresh graduate, yang early career gitu-gitu? Enggak juga kalau ngelihat database sekarang Mas. Biasa rata yang baru-baru lulus, mungkin ini juga sih ya, mungkin udah beberapa mereka udah punya pengalaman setahun 2 tahun di turun tangan, cuman mungkin masih aktif di turun tangannya. Cuma kalau yang masih aktif yang baru awal-awal tuh biasanya masih semester 4, semester 6 Jadi gitu. sekarang banyak kan mahasiswa yang banyak. Baik teman-teman sekalian, terakhir Sarip, mungkin barangkali ada pesan dari Pak Direktur nih, pesan kepada teman-teman tentang apapun ya, tentang gerakan. Silakan. Iya, dari saya berpesan, kita sebagai orang muda, teman-teman, rasanya di situasi hari ini tentu banyak tantangan gitu ya. Kita tidak hanya bisa mengkritik atau melihat situasi yang ada dengan kebijakan-kebijakan ada, tapi tentu kita rasanya perlu untuk turun langsung ke lapangan, ke masyarakat. Kita punya tanggung jawab moral yang mungkin kita punya cukup ilmu, cukup fasilitas juga dari negara yang kita dapat untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa aplikasikan di masyarakat. Dan itu bisa kita terapkan dari hal-hal yang sederhana, yang mungkin bisa dari lingkungan kita tinggal, atau mungkin lingkungan kita kerja, atau lingkungan kita mungkin studi, sehingga kita bisa mulai itu. Dan semoga ada perubahan dari kecil di daerah-daerah masing-masing. Semoga kita bisa kolaborasi dan bisa ngasih dampak yang signifikan buat Indonesia. Oke teman-teman, itu dengan Sarip, Direktur Eksekutif Gerakan Turun Tangan. Pejuang bukan, Hadapi.